Berawal dari demi memenuhi kebutuhan biaya hidup yang sehari-hari semakin menghimpit, yaitu membayar listrik, membeli beras dan biaya anak sekolah. Rining Tias dan Ari Darmawan, pasangan suami istri ini mencoba-coba mencari pinjaman uang melalui aplikasi online. Awalnya Ari dan Ii mengajukan pinjaman dana sebesar 1 juta rupiah melalui salah satu aplikasi pinjaman online. Tidak butuh cara yang sulit dan waktu yang lama. Dana Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, kita bakal ngaji bareng di sini di acara Selalu Ada Hikmah. Dan tadi kita udah dikasih lihat tayangan terkait profil narasumber kita nih. Yang hari ini udah ada ngobrol bareng kita di sini, insya Allah. Maka kita bakal langsung tanya-tanya aja ke beliau dan kita ambil hikmah dari perjalanan beliau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ari, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Izin tanya-tanya ya. Iya. Jadi tadi udah dikasih lihat ini berkemelut dengan pinjol. Ceritain dong awalnya gimana itu bisa sampai akhirnya kenal sama pinjol dan mulai ngutang ke sana. Ya, jadi 2019 kebetulan saya berhenti kerja di perusahaan. Kena pengurangan, di situ banyak kebutuhan yang harus dipenuhin kok. Jadi kebutuhan apa aja misal? Buat biaya makan, buat cicilan, kebutuhan sehari-hari gitu. Terus ada iklan aplikasi, kita isi data segala macam. Iklan yang 5 detikan setiap sebelum videonya dimulai gitu ya? Iya, iklan. Oke, ya, itu memang iklan berbayar ya. Berapa cair pertama kali? Cair pertama itu di angka 1 jutaan. Dan harus dibayar totalnya dalam jumlah? Kurang lebih 1.200.000. Jadi bunganya 200. Iya. Dan itu harus dibayar dalam waktu? 1 bulan. 1 bulanan. Lancar ya yang pertama? Lancar. Akhirnya ke yang kedua dan yang ketiga itu jeda berapa lama dari yang cicilan, dari yang utang yang pertama? Buat aplikasi selanjutnya ada di 2-3 bulan berikutnya kita coba aplikasi baru tuh. Dan karena yang pertama kita bayar, limitnya naik-naik terus juga. Sudah mulai minjem lagi ke yang kedua, yang ketiga. Pertanyaannya gini, waktu awal minjem tuh waktu itu benar-benar masih kebayang tuh, ini saya penghasilan segini, nanti buat bayarnya saya ada. Waktu itu masih kayak gitu ya? Iya, masih ada gambaran buat nutupinnya. Pasti ketutup kan, insya Allah. Ya. Dan mulai sadar bahwa wah ini nggak cukup nih ternyata, sampai akhirnya mau nggak mau minjem lagi tapi tidak dengan tujuan saya nggak tahu gimana bayarnya, yang penting buat nutupin yang lain. Itu mulai di 4-5 bulanan udah lumayan tuh, pusing buat balikin uangnya. Akhirnya dapat info dari teman, ada kayak jasa buat pinjaman online gitu. Itu dia perorangan jasanya? Jasanya perorangan. Jadi dia nggak mewakili lembaga ataupun apa, dia jasa dirinya aja gitu ya? Jasa sendiri. Yang dia tuh nolonginnya tuh gimana? Jadi yang harusnya kita nggak diizinin minjem karena ada cacat nggak bisa bayar ke aplikasi lain, kalau lewat dia jadi bisa gitu? Iya, kata dia nanti yang pinjaman di awal-awal itu dilunasin, malah katanya dapat uang lagi. Oh, apa kayak gitu ya? Tapi ada minta sesuatu dong dia untuk? Dia biasanya minta fee. Berarti ternyata di sono pinjaman juga, hitung manual dia 30% dari yang cair ke rekening kita. Dari yang cair ya? Iya. Berarti dari yang cair tadi 1,7. Oke, akhirnya mulai nggak bisa kebayar nih. Berarti mulai ada yang nagih itu ketika udah cicilan yang keempat, yang kelima. Iya. Sudah sampai di nominal berapa jumlah hutang waktu itu udah nggak bisa bayar? Udah kesulitan tuh, udah di angka 15-20-an awal. Teror itu benar nggak sih, beneran? Bener. Ada nggak yang nyampe diteleponin pasti ya, dimaki-maki juga. Terus apalagi biasanya katanya di fitnah. Iya, ada. Kadang karena di situ di handphone saya kan ada nomor banyak. Kadang yang di nomor saya dikirimin WA foto saya, bilangnya telah membawa kabur uang perusahaan ini, tolong kalau kenal hubungi. Akhirnya jadi banyak teman yang konfirmasi. Iya, konfirmasi ke saya. Pada percaya nggak pas dijelasin sama orang? Enggak, itu bohong gitu, atau gimana? Pada nelpon emang benar bahwa ini
kita bilang enggak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya Allah. Alhamdulillah ya. Tapi jadi makin penasaran ini sama kisahnya Mas Ari. Sampai berapa banyak pinjol atau nominalnya berapa nih sampai akhirnya terlibat masalah sebesar itu. Kita lanjutin nanti tanya-tanya lagi ya. Tetap di acara Sah, selalu ada hikmah. Barakallahu fiikum. Dan lain-lain ya. Maka sempat ngalamin di teror itu berapa lama? Sampai setahunan kurang lebih. Setahunan. Yang paling parah terornya teror? yang dari yang di Sah, selalu ada hikmah. Insya Allah teman-teman makin penasaran ya. Kalau pengen lanjut nanya nih ke Mas Ari. Bahwa tadi itu udah sampai berapa banyak platform yang udah diutangin, dipinjemin. Dan nominalnya sampai di berapa itu? total aplikasi sampai di atas 50. Kalau buat jumlah pinjamannya bisa sampai di atas 90 juta. Nah, alhamdulillah. Berarti yang nagih juga ada 50 WA atau 50 nomor tidak dikenal yang nagih? Ratusan nelpon Ratusan sehari. bahkan. Oke, jadi akhirnya mulai diteror, difitnah lah ya. Difitnah, dan ini juga perlu diketahui ya buat teman-teman ya. Mereka tuh bisa dapat nomor, bisa dapat foto-foto segala macam karena memang ketika akhirnya kita install aplikasi tersebut, namanya aplikasi itu ketika diinstal dia bisa mengajukan kayak perizinan kepada handphonenya untuk boleh nggak mengakses kayak galeri, kontak dan lain-lain, sehingga ketika akhirnya untuk bisa minjem duit kan kita harus akses ya itu, harus kasih izin aplikasinya untuk bisa running. Sehingga akhirnya mereka jadi punya akses untuk mengambil semua kontak dan semua data yang ada di handphone tersebut. Untuk apa? Untuk nanti kalau nggak bisa bayar, ya tadi mereka sebarin fitnah. Sampai tingkatannya paling berat itu katanya kalau dia perempuan yang minjemnya, sampai dieditin fotonya ke, mohon maaf, ke perempuan yang foto-foto yang tidak senonoh, difitnah dia ngelakuin yang enggak atau gimana. Dan lain-lain ya. Maka sempat ngalamin di teror itu berapa lama? Sampai setahunan kurang lebih. Setahunan. Yang paling parah terornya teror? yang dari yang dikenalin tadi yang broker itu kan sampai utang jadinya awalnya dari 15 sampai 20 jadi sampai ratusan. Bunganya ya? Iya. Sampai segituan. Karena sama mereka diarahin buat pinjem terus pinjem. Pinjem, nambah lagi. Terus akhirnya nyampe pernah ada yang datengin gitu nggak sih ke rumah? Gedor-gedor? Ada. Ada yang dia. Ada. Terus nyitain barang atau gimana? Kalau yang datang biasanya sih baik-baik sih. Bawa surat tugas, nginformasiin. Dia ngewakilin apa? Salah satu dari aplikasi yang dipinjem itu atau? Iya, dia ngewakilin dari salah satu aplikasinya. Oh gitu. Itu yang bisa nyampe ngutus orang gitu yang gimana? Yang kan katanya ada yang legal, ada yang ilegal. Itu dari yang legal doang kali katanya? Dari yang legal. Gimana bedain yang legal sama ilegal? Kalau legal biasanya bunganya kecil, ada jatuh temponya lama lumayan. Lama itu berapa lama? Bisa temponya bisa 3 kali bayar, bisa sampai 6 bulan, tergantung 6 bulan. limitnya. Kalau yang ilegal? Dia temponya bisa seminggu, potongannya bisa sampai 100% lebih. Berarti misal minjem 1 juta, cairnya 900, 900, tapi harus dibayarnya? 1,6 sampai 1,8. Dan dalam waktu 1 minggu? 1 minggu. Ini. Udah gitu sebelum seminggu biasanya udah di WA-in. Di WA, di telepon, padahal belum jatuh tempo. Ngingetin gitu ya? Iya. Sambil ngancem-ngancem juga? Iya. Apa yang bikin berhenti waktu itu? Apakah ya istri kena teror juga, anak-anak di sekolah digangguin atau gimana? Malu sih akhirnya. Diteror mulu, akhirnya kita ngambil solusi pinjam di bank, ngelarin yang legal-legal itu. Ya berhenti dari utang intinya. Di bank juga? Di bank dapatnya ya begitu Berani bunganya. gede? Harus ada jaminan dong? Ada Apa yang dijaminin waktu itu akhirnya? Surat rumah sih, tanah. Surat rumah ya. Alhamdulillah. Gimana waktu itu perasaannya waktu diteror? Apa Mas Arinya aja atau juga keluarga juga ada yang ikut diteror? Sampai ke istri juga diteror. Kadang istri sampai marah-marah, kita pulang narik. Tahu ini apaan sih ini? Istri kan nggak tahu masalah Nggak tahu. pinjol. Akhirnya jadi ya mohon maaf cekcok ya berarti ya. Iya.
rumah tangga juga akhirnya jadi terganggu dan sebagainya macam masalahnya. Oke, akhirnya benar-benar berhenti. Terus sekarang gimana jadinya? Udah terlunasi semua atau Masih kayak gimana ada sekarang? satu aplikasi sih yang sisa. Kapan benar-benar berhenti udah nggak ada pinjaman lagi? Nggak Kalau ada pinjaman baru lagi? kalau udah berhenti udah lumayan lama berhentinya, tapi masih ada sisa cicilan di Kak, satu aplikasi. dari tahun berapa berarti udah benar-benar nggak ada ngambil yang baru lagi? Di 2022. 2022, sekarang udah 2024. Berarti selama 2 tahun ini nggak ada pinjaman baru lagi, nyari dengan cara benar insya Allah, terus akhirnya terus nyicil-nyicilin. Dan itu pun selama 2 tahun belum selesai semua berarti gitu ya. Belum. Ada bedanya nggak? Waktu dulu dapat duit nih cepet tinggal foto sama KTP, dapat uangnya juga insya Allah. Menurut nominal mungkin banyak dibandingkan dengan sekarang nggak ngambil pinjaman sama sekali. Tiap dapat gajian juga harus nyicilin. Tapi ada perbedaan nggak di ya hidupnya, ketenangannya? Iya, kalau buat sekarang lebih enak gunain uangnya, Bang. Jadi mau buat apaan kita mikir buat anak, lebih ke keluarga. Mungkin kalau kemarin karena ngegampangin juga, jadi ngabisinnya juga ya begitu. Naudzubillahi min dzalik, teman-teman. Kalau teman-teman tahu, sebetulnya nggak cuma Mas Ari aja yang ngadepin masalah kayak begini. Ini Koko ada beberapa link ya, izin bacain. OJK ungkap modus baru pinjol ilegal, banyak makan korban. Ngeri, pinjem uang online sampai berujung maut. Ini naudzubillah. Gitu teman-teman, padahal mereka semua nyari ini kan pengen jadi solusi. Malah jadi masalah yang lebih besar. Jadi makin penasaran ya, sampai akhirnya gimana nih Mas Ari perjalanannya sampai di titik ini. Yuk kita tunggu lanjutannya ya di acara Sah Selalu Ada Hikmah. Gak jadi solusi, kita pengen butuh solusi, yang bisa ngasih solusi cuman Allah. Kita nyari solusinya dengan cara yang Allahnya gak suka, padahal satu-satu yang bisa nolong cuman Allah. Sah, selalu ada hikmah. Teman-teman, udah ngambil hikmah belum dari pelajaran tadi? Kita bakal tanya ya, karena semua hal terjadi itu pasti atas izin Allah. Dan Allah kalau udah ngizinin, kita pasti bisa ambil sesuatu. Untuk itu, kita lanjut ambil hikmah dari perjalanannya Mas Ari ya. Mas Ari, gimana ini? Hikmahnya apa kira-kira menurut Mas Ari? Kalau buat pinjaman online, minjem nggak ngelarin masalah sih. Iya. Jadi kalau emang ada kebutuhan lebih baik kita usaha sendiri sih. Ya, alhamdulillah, insyaallah. Izin kau juga cerita ya, Mas Ari ya. Di luar sana itu memang banyak bahkan yang, dan kau dari awal nggak pengen bicara hukum dulu. Sebagaimana semua koruptor atau semua maling, semua penjahat juga tahu bahwa hukum mereka ngerti. Tahu mana boleh, tahu mana yang tidak boleh. Tapi kan yang beda mungkin cuman di kenal atau tidak kepada Allahnya, yakin atau tidak kepada Allahnya. Di luar sana itu bahkan sampai ada yang izin ya, dia tahu saya minjem cuma 2 juta, terus misalkan kita tinggal di pedalaman Sulawesi, kantornya di Jakarta. Dia ngerasa bahwa nggak mungkin demi utang 2 juta dari kantor pusat yang di Jakarta itu datang ngutus tukang pukul, beliin tiket bolak-balik buat gedor-gedor rumah kita di pedalaman Sulawesi atau di pedalaman Kalimantan hanya untuk nyari uang 2 juta, itu mereka tahu itu nggak mungkin. Ya. Berarti kok saya bisa utang begitu aja dong banyak dan segala macamnya. Maka mereka ada yang berani memang ngelakuin kayak gitu sampai akhirnya di titik bahkan mereka udah siapin nomor baru, handphone kosong sehingga di situ nggak ada nomor kontak yang bisa diambil atau bahkan galeri foto yang bisa diambil. Tapi masalahnya adalah ketika akhirnya itu uang udah cair banyak, mereka tiap kali diteror, ditegadi, malah sampai berani tengil. Gue pukul lu ya, gue bakal datengin rumah lu. Oh gitu, dateng dong please, aku rindu dengan pukulanmu. Nyampe berani tengil, nyampe kayak begitu. Tapi akhirnya apa yang dia dapat meskipun dapat nominalnya? Tapi kan kita bicaranya nggak cuma hukum kita dengan para pelaku pinjolnya atau aplikasinya. Tapi adalah juga nanti bicaranya dengan yang ngatur alam semesta ini, dengan Allah. Karena kalau bicaranya hukum, ya hutang boleh dalam Islam. Tidak sampai sesuatu yang terlarang. Walaupun nanti ada aturannya dengan tegas dan jelas.
Tapi kita tahu ketika akhirnya sudah berurusannya dengan melanggar apa yang kata Allah nggak boleh, nanti yang hilang itu adalah keberkahannya. Dan kalau udah bicaranya yang hilang berkahnya, mau nominal yang didapat berapa banyak juga nggak akan pernah cukup demi Allah. Nggak cuman Asari ya. Asari mah dapatnya dengan cara ngutang gitu. Ada yang dengan cara tegas-tegas nyuri misalkan. Dia korupsi dari negaranya atau dari kantornya. Nyuri tegas-tegas. Dapat duit, nggak harus dibayar karena bukan utang, namanya juga nyolong. Atau mungkin naudzubillah kolusi, sogokan, dan yang macam-macam. Tapi kalau ada bicaranya dengan aturan Allah, satu pertama jelas mudah bagi Allah hatinya dimiskinin. Kalau udah hatinya dimiskinin, nanti akhirnya jadi masalah selanjutnya, dia nggak bisa puas dengan apa yang dia dapat sekarang. Di luar sana ada orang yang cuman makan, mohon maaf ya, seblak bisa bahagia, bersyukur. Dia bisa stres, depresi cuman gara-gara tetangganya punya mobil yang lebih bagus. Makanya mau nggak mau dia mesti nyolong lagi demi supaya mobilnya nggak kalah dengan tetangganya. Sampai akhirnya ribet hidupnya demi untuk sesuatu yang sebetulnya nggak dia butuhin. Karena nominalnya beneran kaya, tapi kalau berkah sudah hilang, hatinya yang dimiskinkan sama Allah, sehingga hidupnya jadi seperti itu, naudzubillah. Dan akhirnya nggak pernah cukup, bahkan dia nggak punya utang. Tapi naudzubillah dibikin hatinya, hidupnya jadi seperti itu. Dan hikmahnya itu Masya Allah. Mas Ari sendiri tadi menyebutin bahwa nggak jadi solusi. Kita pengen butuh solusi, yang bisa ngasih solusi cuman Allah. Kita nyari solusinya dengan cara yang Allahnya nggak suka. Padahal satu-satu yang bisa nolong cuman Allah, maka itu nggak jadi solusi. Ya. Dan kau juga pengen tanya nih kepada Mas Ari, khususnya untuk pada masyarakat yang lagi nonton acara sah ini, selalu ada hikmah dengan urusan hutang akibat pinjol. Ada pesan-pesan nggak Mas buat kira-kira yang nonton buat semuanya? Sehat apa kira-kira? Ya kalau mau pinjam khususnya online, lebih baik nggak usah sih. Nggak usah sama Iya, sekali. sama Kalau perlu nggak kenal, nggak pernah nyentuh sama. Iya, lebih enak begitu. Nggak usah tahu sama sekali pinjol. Karena kalau udah nyaman minjem, takutnya nanti keterusan, bunganya makin gede, kitanya yang bikin bingung. Alhamdulillah. Dan yang paling ngeri tadi ya, keberkahannya dicabut. Kalau udah keberkahannya dicabut, nanti mungkin tetap ada yang ngeyel. Tetap ada tuh dia bisa naik mobil, makan enak, tapi kemana-mana setiap hari. Tapi yang paling berat adalah kalau Allah udah mau nyabut, ada yang dicabut kenikmatan ibadahnya. Ada yang tadinya nyesel, setiap kali sholat telat 1 menit, 5 menit. Sekarang nggak sholat juga, nggak nyesel sama sekali. Itu kan musibah yang jauh lebih besar. Dicabut nikmat ibadahnya, atau kalau bahasa kasarnya bahkan Allah udah nggak sudi nerima dia ibadah lagi. Dibikin aja dia sibuk dengan urusan dunianya. Duit tambah banyak, tambah sukses, tambah banyak pinjaman juga akhirnya mungkin terbayar atau gimana. Tapi kalau udah urusannya riba, naudzubillah teman-teman. Kalau Allah udah cabut keberkahannya, masalah lebih banyak nanti pasti akan, naudzubillah, akan lebih menimpa kita, naudzubillah. Oke gitu Mas Ari, makasih banyak. Alhamdulillah, terima kasih hikmah dan nasihatnya. Kita bisa ngobrol-ngobrol di sini. Mudah-mudahan yang nonton juga bisa dapat banyak pelajaran. Supaya ini tuh kayak cuma nunjukin loh, oh di depan ada orang jalan, jatuh ke lubang itu. Maka kita yang lewat tinggal jangan sampai jatuh ke lubang yang sama, kan kita udah ngeliat ya. Maka dari situ bismillah, mudah-mudahan yang kita bahas hari ini bisa jadi hikmah, jadi pelajaran. Dan terima kasih banyak Mas Ari. Insya Allah menarik sekali dialognya. Insya Allah kita akan ngaji bareng lagi. Kalau sebutnya ngaji ya, di acara sah ini selalu ada hikmah, kita ngaji bareng lagi di episode-episode selanjutnya dengan narasumber-narasumber selanjutnya. Gitu, barakallahu fikum. Sampai jumpa lagi di acara sah. Selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.